Saya sedang berada di Dusun Gadok, Desa Trukan, Kecamatan Pracimantoro. Sebagai generasi penerus bangsa yang cinta akan negara ini, kami ingin selalu melestarikan budaya Indonesia, khususnya permainan tradisional. Nah, keberadaan kami di sini karena kami ingin mengetahui bagaimana budaya kearifan lokal, khususnya permainan tradisional di daerah sini. Tapi sebagai siswa sekolah, kami belum terlalu mengerti nih tentang budaya kearifan lokal yang ada di Dusun Gadok ini. Maka dari itu, kami akan mewawancarai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di sini, yaitu Bapak Kepala Dusun Gadok. Langsung saja kita ke rumah beliau. A few moments later. Nah, sekarang kita sudah sampai di kediaman beliau. Untuk wawancara akan dilanjutkan oleh rekan kami, Dian dan Dita. Assalamualaikum Pak. Jadi kami siswa dari SMP Negeri 2 Pracimantoro. Jadi kedatangan kami di sini karena kami ingin mengetahui budaya kearifan lokal, khususnya permainan tradisional di daerah sini. Karena Bapak ini selaku tokoh masyarakat yang biasanya disebut Bapak Kepala Dusun, kami ingin meminta bantuan Bapak yang nantinya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang budaya kearifan lokal, khususnya permainan tradisional. Ya, jadi Bapak Sugiarto ini kan merupakan salah satu tokoh masyarakat yang tentunya pasti sudah sangat paham mengenai budaya kearifan lokal yang ada di daerah sini. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui mengenai kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional? Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya akan membantu sedikit menjelaskan berdasarkan apa yang saya pahami atau yang saya ketahui. Permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya nenek moyang yang mana mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Beberapa nilai kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional tersebut diantaranya mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama, mungkin salah satunya. Terus juga bisa mengajarkan untuk menghadapi tentang tantangan dengan semangat berjuang, dan juga bisa menimbulkan atau mengajarkan untuk saling menghormati, atau mungkin bisa dibilang untuk menumbuhkan rasa solidaritas atau kesetiakawanan sesama teman, dan juga mungkin bisa dibilang untuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, bisa menumbuhkan keakraban dengan alam, mungkin yang tidak kalah pentingnya yang saya sebutkan terakhir tadi, dan juga untuk menumbuhkan nilai-nilai sportivitas dalam sebuah permainan. Tentunya di situ biasa ada sebuah aturan, jadi kita juga belajar memahami arti sportivitas dari sebuah permainan tersebut. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan atau saya menjelaskan tentang permainan tradisional, bisa dibilang merupakan suatu budaya dari nenek moyang atau kearifan lokal tersebut. Oke, baik. Lalu permainan tradisional yang kerap dimainkan di sekitar sini itu apa, Pak? Ya, terima kasih. Untuk tadi ada pertanyaan, minta disebutkan atau contoh sebuah permainan tradisional di daerah lokal atau yang menjadi budaya masyarakat sini. Itu mungkin ada permainan layang-layang, ada permainan bola bekel, gundu,
dan juga mungkin permainan lompat tali, terus permainan egrang itu yang biasa anak-anak dimainkan itu berjalan memakai tongkat, dan juga ada permainan kalau masyarakat bilang itu gubat slodor. Baik, kalau begitu, mengapa permainan tradisional di sini itu dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal, Pak? Oh ya, terima kasih. Kenapa permainan tradisional di daerah sini itu juga disebut sebagai kearifan lokal ya tadi? Bagian dari kearifan lokal. Bagian dari kearifan lokal itu karena permainan tradisional tersebut merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Jadi permainan tradisional merupakan cerminan identitas budaya bangsa yang diwariskan secara turun-temurun, dan di setiap daerah di Indonesia mungkin itu permainan itu berbeda-beda tergantung kultur atau budaya dari masyarakat setempat. Ya. Baik, kalau di daerah sini sendiri bagaimana kondisinya tentang kearifan lokal, khususnya permainan tradisional itu, Pak? Apakah masih ada minat generasi muda terhadap permainan tradisional? Ya, itu tadi. Terima kasih pertanyaan. Gimana kalau untuk di daerah sini permainan tradisional tersebut, apakah generasi muda saat ini masih ada ketertarikan dengan permainan tradisional atau permainan kuno tersebut? Iya. Ya, mungkin itu kalau dari keadaan yang saya lihat, yang berdasarkan keadaan di masyarakat, sepertinya peminat dari anak-anak atau anak-anak generasi sekarang itu untuk mengarah ke permainan tradisional sepertinya sudah mulai menurun atau berkurang. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi begitu. Tadi Bapak berkata minat generasi muda ini sudah turun ya. Lalu yang menjadi faktor turunnya minat generasi muda itu apa, Pak? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa yang menjadikan faktor ketertarikan generasi muda terhadap permainan tradisional. Mungkin itu salah satunya faktor ya karena seiring bergesernya zaman di eranya sekarang, mungkin untuk permainan anak-anak zaman sekarang lebih cenderung lebih suka untuk bermain gadget. Ya. Berarti menurut perkembangan zaman. Ya, dengan seiring bergesernya zaman, perkembangan zaman, jadi kesadaran anak-anak di zaman sekarang ini sepertinya sudah terhipnotis dengan adanya gadget. Baik. Jadi tadi Bapak berbicara tentang pergeseran zaman atau ya seiring perkembangan zaman. Lalu perkembangan zaman apa yang paling berpengaruh, Pak? Mungkin perkembangan teknologi atau apa? Ya, terima kasih. Tadi yang paling berpengaruh dengan bergesernya perkembangan zaman itu ya mungkin salah satunya adalah faktor dengan untuk dewasa ini kan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga anak-anak di zaman sekarang mungkin bisa dibilang ya justru lebih nyaman bermain gadget daripada bermain atau dengan permainan yang sifatnya tradisional atau permainan yang berkesinambungan dengan alam sekitar.
Jadi selain hal tersebut, apakah ada teknologi lain yang menurunkan minat generasi muda terhadap permainan tradisional, Pak? Seperti HP atau apa, komputer? Ya, jadi yang membuat generasi muda atau anak-anak menurun minatnya terhadap permainan tradisional. Ya mungkin salah satunya faktornya ya di zaman sekarang ini untuk generasi muda atau anak-anak itu lebih mudah menemukan media hiburan itu melalui HP. Jadi ya mungkin zaman sekarang untuk anak-anak untuk menghibur diri, untuk melakukan permainan cenderung ke individualisme itu tadi. Jadi tidak perlu kepanasan, tidak perlu apa. Emang salah satu pemicunya adalah dengan anak tersebut lebih tertarik bermain HP. Iya. Dampak apa, Pak, yang terjadi jika anak itu terlalu sering bermain gadget seperti HP itu? Dampaknya apa? Ya, terima kasih untuk tadi ada pertanyaan dampak apa yang bisa terjadi apabila anak tersebut terlalu sering bermain gadget atau bermain HP ya tadi. Iya. Terlalu sering bermain gadget mungkin dapat berdampak buruk bagi anak-anak itu baik secara fisik, psikologis maupun dari sosial. Nah, untuk fisik paparan layar yang lama dapat menyebabkan mata lelah, mungkin sakit, yang lebih buruk lagi sakit kepala, mungkin bisa mata berair dan mungkin penglihatan ganda atau berkurang. Jadi penggunaan gadget tersebut yang berlebihan juga dapat menyebabkan gimana ya, karena malas bergerak itu mungkin bisa menyebabkan obesitas. Jadi karena anak cenderung kurang aktif secara fisik. Untuk psikologis mungkin anak yang kecanduan gadget itu beresiko mengalami depresi, ya juga kecemasan dan harga diri yang rendah. Terus dari sisi sosial mungkin anak yang kecanduan gadget tersebut cenderung menarik diri dari interaksi sosial atau interaksi dengan orang lain, dan mungkin ya kesulitan menjalin komunikasi yang efektif. Jadi mereka juga mungkin mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat atau yang harmonis dengan teman, dan juga mengatasi tantangan emosional perkembangan. Terlalu sering bermain gadget juga dapat menghambat perkembangan kognitif anak seperti kemampuan berbicara dan berbahasa. Mungkin juga gimana ya, anak mungkin cenderung dari segi sopan santun atau komunikasi dengan orang tua itu ya, jadi gimana ya, mungkin istilah Jawanya ya toto kromonya jadi kurang gitu, karena dia terlalu kecanduan gadget tersebut. Ya, terima kasih. Lalu selama ini apakah Bapak pernah menjumpai anak yang memiliki sifat seperti itu, atau memang sudah kecanduan terhadap gadget termasuknya HP? Ya mungkin kalau tadi ada pertanyaan apa saya menjumpai atau menemui kejadian seperti itu, ya mungkin tidak sedikit kejadian seperti itu. Emang anak di zaman sekarang yang saya bilang tadi, untuk dia melakukan menghibur diri, bermain segala macam, cenderung ke individualisme tadi, ke individu. Emang tidak sedikit kejadian seperti itu yang terjadi di masyarakat. Lalu Bapak sendiri sebagai seorang orang tua, apa kemungkinan usaha atau upaya yang dapat dilakukan agar mungkin anak tersebut tidak terlalu kecanduan terhadap gadget?
Ya, terima kasih. Ada pertanyaan bagaimana atau cara untuk mengatasi supaya atau mengurangi supaya anak tidak terlalu kecanduan terhadap gadget ya tadi. Iya. Mungkin sini saya mau menjelaskan atau mau menyampaikan sedikit beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah anak kecanduan gadget. Mungkin salah satunya itu membatasi penggunaan gadget. Tentu mungkin kita bisa menentukan durasi dan jadwal penggunaan gadget. Misalnya mungkin ya bisa 1-2 jam per hari. Jadi mengurangi intensitas anak tersebut untuk megang HP. Terus mungkin mengawasi anak saat bermain gadget agar tidak mengakses konten yang tidak perlu atau tidak sesuai. Terus mungkin juga bisa kita buatkan rutinitas tanpa gadget terhadap anak. Mungkin menetapkan waktu keluarga tanpa gadget setiap malam. Jadi kita bisa berinteraksi dengan anak agar anak tersebut mengurangi penggunaan gadget atau memegang HP. Jadi setelah kita berbincang-bincang tentang kearifan lokal ini, apa Pak nilai-nilai lah yang terkandung dalam permainan tradisional? Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional ya tadi. Iya. Mungkin bisa dibilang tadi permainan tradisional atau kearifan lokal tadi. Nilai-nilai yang terkandung dari hal tersebut mungkin kita bisa mengajarkan tentang kejujuran dalam permainan tradisional, mengajarkan kejujuran seperti tidak curang atau untuk memenangkan dalam permainan. Terus mungkin bisa untuk menambah nilai-nilai kerjasama. Permainan tradisional mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus dalam sebuah permainan di situ mungkin kan ada aturannya, jadi mungkin untuk melatih sportivitas permainan tradisional juga menumbuhkan nilai-nilai sportivitas pada anak generasi muda, ketaatan terhadap aturan. Jadi setiap permainan mungkin ada aturan, jadi kita juga belajar memahami tentang aturan. Permainan tradisional mengajarkan pentingnya menghormati aturan main, terus melatih kreativitas yang mungkin bisa dibilang dalam permainan tradisional memberikan rangsangan kreatif bagi pendukungnya, dan mungkin juga selain kreativitas mungkin solidaritas dalam permainan tradisional juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas atau kesetiakawanan terhadap sesama, terhadap teman. Juga rasa empati. Permainan tradisional menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, dan mungkin juga untuk melatih kecerdasan dan ketangkasan. Permainan tradisional juga bisa melatih atau menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan, atau permainan tradisional dapat menumbuhkan sikap persatuan dan kekompakan. Mungkin itu. Baik, tadi kami sudah berbincang-bincang banyak mengenai kearifan lokal, khususnya permainan tradisional di daerah sini. Dan tadi kami juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan sudah terjawab ya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya.
Jika tadi ada kata-kata kah atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Mari bersama kita jaga kelestarian budaya kearifan lokal Indonesia. Jadilah anak bangsa yang cinta tanah airnya. Jadikan negeri ini tetap kaya dan lestari. Lestarikan budaya, lestarikan Indonesia. Budaya kita, kekayaan kita. Baik teman-teman, itu tadi seputar wawancara kami mengenai budaya kearifan lokal bersama Bapak Kepala Disut Gadok. Bagaimana? Menarik sekali bukan? Rupanya masih dapat kita jumpai budaya kearifan lokal permainan tradisional di Dusun Gadok ini ya. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki kewajiban dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Saya mewakili rekan-rekan satu kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. See you. Dapatkah kau melihat wahai Surya yang menjadi saksi bisu? Tanah yang kupijak tak selamanya sama dan terus menyatu padu. Keinginan untuk bersama di tengah keberagaman budaya negeriku. Masa lampau selayaknya kita sebut cerita dongeng terdahulu, yang polanya penuh kehadiran bagi cita-cita bangsaku.